Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa dan senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk video kali ini saya akan memberikan materi tentang mengenal saham dari nol. Materi ini saya dedikasikan untuk teman-teman yang baru mulai belajar saham ataupun teman-teman yang ingin mengetahui tentang saham. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan share ke teman-temannya agar kita bisa saling berbagi pengetahuan khususnya seputar saham dan pasar modal Indonesia. Baiklah, saya telah merangkum 5 pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya oleh calon trader ataupun investor yang masih awam. Namun dari 5 pertanyaan ini, nanti di dalamnya terdapat penjelasan yang akan menjawab ketidaktahuan ataupun keraguan dari calon investor ataupun trader yang ingin bergabung di pasar modal Indonesia. Oleh sebab itu, yuk ditonton sampai habis. Nah, 5 pertanyaan itu adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama, apa itu saham? Kedua, apa keuntungan saham? Yang ketiga, apa risiko saham? Yang keempat, apa perbedaan saham, forex, cryptocurrency, dan Bitcoin? Nah, yang kelima, mengapa harus memilih investasi atau trading di Bursa Efek Indonesia? Yang pertama, apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan terhadap sebuah perusahaan, dengan kata lain bukti penyertaan modal. Ketika teman-teman membeli suatu perusahaan, artinya teman-teman sudah menanamkan modal di perusahaan tersebut. Dengan kata lain, teman-teman sudah memiliki perusahaan tersebut, walaupun mungkin dengan jumlah saham atau persentase kepemilikan yang sangat kecil. Setiap pemegang saham memiliki hak suara dan hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, di mana RUPS memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu perusahaan. Jadi, objek yang kita beli itu adalah kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Sebagai perbandingan, teman-teman bisa melihat contoh pada slide berikut ini. Ketika kita membeli sebidang tanah, bukti kepemilikannya adalah sertifikat tanah. Ketika kita membeli sebuah kendaraan bermotor, bukti kepemilikannya adalah BPKB atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Nah, ketika kita membeli suatu perusahaan, bukti kepemilikannya adalah saham. Namun tidak semua perusahaan bisa kita miliki atau beli. Ada 2 jenis perusahaan atau perseroan, yaitu perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Teman-teman bisa melihat perbedaannya pada tabel ini. Kita langsung saja lihat pada kolom pendaftaran yang ini. Nah, pada kolom pendaftaran, saham pada perusahaan tertutup tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki sahamnya. Sedangkan untuk perusahaan terbuka, sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi masyarakat umum bisa membeli saham di perusahaan ini. Makanya perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia disebut perusahaan go public, karena publik atau masyarakat dapat membeli saham-sahamnya. Sebagai pembeda, pada nama perusahaan ditambahkan inisial TBK di bagian belakang untuk perusahaan terbuka. Misalnya PT Unilever Indonesia Tbk, PT Telkom Indonesia Tbk, PT Bank Sentral Asia Tbk, dan lain-lain. Sedangkan perusahaan tertutup tidak ada inisial Tbk di belakang nama perusahaannya. Nah, pada kolom kewajiban pelaporan, ya, perusahaan terbuka wajib melaporkan kepada OJK, ya, seperti laporan keuangan ataupun corporate action sebagai bentuk keterbukaan informasi agar masyarakat mengetahui secara detail keadaan perusahaan. Ini akan menjawab bahwa saham itu bukanlah sesuatu yang tidak real, atau dengan bahasa sehari-hari ada yang bilang saham itu barang yang tidak jelas. Nah, kita bisa mengetahui perusahaan yang kita beli itu secara fisik benar-benar ada, bahkan sampai laporan keuangan pun dibuka ke publik dan diawasi oleh perangkat negara yang sah. Nah, ini teman-teman bisa lihat struktur pasar modal Indonesia. OJK sebagai lembaga pengawas, namun dilengkapi dengan SRO atau Self Regulator Organization, yaitu diantaranya BEI atau PT Bursa Efek Indonesia sebagai menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.
Kemudian ada lembaga clearing dan penjamin, yaitu PT Clearing dan Penjamin Efek Indonesia atau KPEI. Sebagai lembaga LKP atau lembaga clearing dan penjamin, untuk melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan kegiatan clearing dan penjamin penyelesaian transaksi bursa. Kemudian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI sebagai LPP atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk menyelesaikan penyelesaian dan menjalankan fungsi penyimpanan dan penyelesaian efek. Semua SRO ini untuk menciptakan transaksi wajar yang teratur dan efisien. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Apa keuntungan saham? Yang pertama, dividen. Yang kedua, capital gain. Nah, dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham yang berasal dari keuntungan perusahaan. Dan capital gain memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Kemudian dividen biasanya dibagikan dalam bentuk tunai dan ada juga berbentuk saham. Jumlah dividen yang didapatkan oleh investor tentu saja jumlah dividen yang dibagikan kepada investor tentu saja sesuai dengan porsi yang dimiliki. Semakin besar kepemilikannya, maka makin besar dividen yang didapatkan. Sebaliknya, semakin kecil kepemilikan, dividen yang didapatkan juga kecil. Nah, kalau capital gain, sebagai contoh, ketika kita beli saham ABCD di harga Rp1.000 per lembar, kemudian harga saham itu naik menjadi 1.100, maka kita peroleh keuntungan Rp100 per lembar. Nah, berikutnya apa? Resiko saham. Nah, resiko saham ada 6. Saya coba lebih perdetail sebenarnya. Yang pertama adalah capital loss, kemudian resiko kebangkrutan, resiko likuiditas aset, resiko delisting, resiko suspending, resiko unik, unsystematic atau unsystematic risk, dan resiko pasar atau systematic risk. Nah, capital loss adalah kebalikan dari capital gain ya. Misalnya kita beli saham harga 1.000, kemudian saham itu turun menjadi 900, maka seandainya kita jual, kita rugi 100 lembar atau kita loss 100 lembar. Kemudian resiko kebangkrutan. Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kemudian ini merupakan risiko terberat dari pemegang saham. Untuk itu, seorang pemegang saham selalu dituntut secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan. Kemudian yang ketiga, resiko likuiditas aset. Saham dikatakan liquid apabila mudah sekali untuk diperjualbelikan. Nah, resiko likuiditas aset artinya saham tidur adalah bagi saham yang tidak banyak diperdagangkan akibat tidak adanya investor yang berminat untuk membeli saham karena dianggap tidak layak beli, ataupun sebaliknya ketika tidak adanya investor yang ingin menjual sahamnya karena saham itu dianggap sangat berharga. Nah, kemudian resiko yang keempat adalah resiko delisting. Resiko delisting jika saham perusahaan dikeluarkan dari papan Bursa Efek Indonesia atau di delist. Suatu saham perusahaan akan di delisting karena kinerja perusahaan yang buruk seperti kerugian besar atau tidak membagikan dividen selama beberapa tahun berturut-turut dan berbagai kondisi lainnya seperti pelanggaran terhadap peraturan pencatatan di bursa. Adapun perusahaan yang keluar dari bursa dengan tujuan go private tidak akan merugikan investor. Namun ini bukanlah merupakan resiko ya, karena perusahaan masih tetap beroperasi dan dapat melakukan pembelian kembali saham-saham yang diterbitkan kepada publik atau di buyback lagi oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima adalah resiko suspending.
Jika saham disuspend atau diberhentikan perdagangannya oleh otoritas bursa efek, maka investor tidak dapat melakukan perdagangan hingga status suspend dicabut. Suspend dapat berlangsung dalam waktu singkat, misalnya dalam satu sesi perdagangan, 1 hari perdagangan. Ada pula berlangsung dalam kurun waktu beberapa hari perdagangan. Hal ini dapat menyebabkan suspending. Hal-hal yang dapat menyebabkan suspending, antaranya suatu saham mengalami lonjakan harga yang luar biasa. Jadi fluktuasinya sangat lebar ya. Kemudian suatu perusahaan dipilotkan oleh kreditornya. Jadi, misalnya dia pinjam uang di bank, kemudian bank mempilotkan perusahaan tersebut. Kemudian berbagai kondisi lainnya yang mengharuskan otoritas bursa menghentikan sementara perdagangan saham tersebut untuk dimintakan konfirmasi. Sehingga konfirmasi yang belum jelas tidak menjadi ajang spekulasi untuk trader dan investor. Nah, dan yang keenam adalah resiko unik atau unsystematic risk dan resiko pasar atau systematic risk. Nah, dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Harga saham terbentuk sebagai akibat dari interaksi antara permintaan dan penawaran atas saham sebagai reaksi atas informasi yang diterima oleh pasar. Nah, informasi dapat berupa informasi unik dan spesifik perusahaan seperti kinerja perusahaan serta kondisi industri di mana perusahaan tersebut bergerak, ataupun informasi ekonomi yang sistematik dan bersifat makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, juga faktor-faktor non-ekonomi seperti sosial dan politik, budaya, dan faktor sistematik non-ekonomi lainnya. Nah, yang keempat ya, apa perbedaan saham, forex, cryptocurrency? Nah, sebenarnya dua platform ini memiliki kesamaan dengan cara transaksinya yang mirip-mirip, namun setidaknya ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Yang pertama, perbedaan dari sisi produk yang jelas sekali ya, terlihat perbedaannya dari sisi produk yang diperdagangkan. Kalau saham ya, saham yang diperdagangkan adalah kepemilikan suatu perusahaan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau forex atau foreign exchange ya, yang diperdagangkan adalah nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya. Nah, ini teman-teman bisa tahu ya, kurs ya, kurs memeran peran penting, tapi yang dibeli itu ada nilainya. Kemudian cryptocurrency dan Bitcoin yang diperdagangkan adalah nilai mata uang digital. Nah, ini mata uang jadi teman-teman bisa lihat ya bedanya apa saham, forex, dan cryptocurrency. Walaupun platform yang dimilikinya sama. Nah, mirip-mirip lah. Kemudian kita lanjut, mengapa harus memilih investasi dan trading saham di Bursa Efek Indonesia? Yang pertama tentu saja untuk khusus yang muslim ya, dia mencari yang halal. Karena sudah ada fatwa MUI melalui fatwa DSN MUI nomor 80 DSN MUI 3/2011 tentang penerapan prinsip syariah dengan mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Nah, ini khusus yang muslim, ini sudah ada pegangannya. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi acuan ya. Fatwa DSN MUI nomor 80 ini bisa menjadi acuan. Kemudian yang kedua, aman karena dijamin dan diatur oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan-peraturan turunan lainnya. Nah, kemudian cara transaksinya cukup mudah karena bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, selama jam bursa berlangsung. Kemudian apalagi mudah dicairkan atau liquid, dengan kata lain liquid ya. Jadi teman-teman selama beli saham itu dan mudah dicairkan. Dijadikan uang lagi juga mudah ya. Misalnya teman-teman mempunyai 100 juta ya, teman-teman tidak perlu menunggu lama ya. Di T+2 teman-teman sudah masuk ke rekening setelah teman-teman jual, dan setelah teman-teman tarik di T+2 teman-teman sudah bisa ambil uangnya di rekening teman-teman, rekening tabungan teman-teman yang sudah didaftarkan. Jadi mudah, tidak perlu berlama-lama. Kemudian membantu perusahaan-perusahaan nasional untuk memperoleh sumber pendanaan ya. Membantu perusahaan-perusahaan nasional untuk memperoleh sumber, misalnya perusahaan itu membutuhkan ekspansi atau menambah perusahaannya. Jadi perusahaan tersebut
tentu saja nanti akan membutuhkan dana yang besar, misalnya membangun pabrik baru ya. Ketika dia membangun pabrik baru, dia bisa mencari dana di pasar modal. Jadi dia tidak perlu minjam uang di bank yang ya seperti yang mungkin buat teman-teman ya yang muslim, minjam uang di bank itu adalah riba. Nah, perusahaan tidak perlu harus seperti itu. Jadi dia tinggal melemparkan saham ke Bursa Efek Indonesia dan kita sebagai publik bisa membelinya secara bebas sesuai dengan dana yang kita miliki. Dan tentu saja perusahaan-perusahaan nasional ini akan berdampak positif terhadap uh, apa namanya tenaga kerja ya, perekonomian nasional juga. Nah, ini yang penting juga. Dan kemudian secara tidak langsung wawasan dan pengetahuan kita mengenai keadaan perekonomian nasional dan dunia akan semakin luas. Nah, ini juga teman-teman yang mengikuti pasar modal ya, saham, akhirnya teman-teman mulai mengetahui apa pengaruh-pengaruh dampak dari politik ya, politik dengan ekonomi, bahkan ekonomi luar negeri ke ekonomi nasional, regional ke nasional juga. Nah, ini juga akan berpengaruh ya. Dan teman-teman yang mengikuti pasar modal dan khususnya saham ini, tentu saja ingin mengetahui, oh kenapa saham saya turun? Tentu saja mencari ya. Mungkin saja, ini terkait dengan kebijakan pemerintah atau kebijakan dunia mengenai suatu produk perusahaan gitu. Misalnya perusahaan emas, kenapa saham dengan saham yang memiliki komoditi emas sedang turun gitu. Nah, teman-teman bisa melihat, oh ada pengaruhnya terhadap lain, misalnya oh di China lagi booming beli emas sehingga emasnya pada naik ya, sehingga permintaan emas naik dan saham-saham yang berkomoditi emas jadi naik gitu. Nah, kemudian apalagi bisa dijadikan salah satu sumber mata pencarian. Nah, untuk menjadikan sebagai salah satu sumber mata pencarian, tentu saja teman-teman membutuhkan ilmu dan pengetahuan ya. Nah, untuk ilmu dan pengetahuan, teman-teman bisa melihat channel ini ya, dan juga bergabung di Telegram yang telah saya tag di bawah, yang sudah saya kasih di bawah Jadi teman-teman bisa edukasi secara gratis semuanya, dan teman-teman hanya cukup like, subscribe channelnya juga, dan bisa berkomunikasi dengan saya di channel Telegram ya. Jadi saya bisa membantu teman-teman juga untuk menjadikan saham ini sebagai mata pencarian juga. Nah, tentu saja ini membutuhkan ilmu, pengetahuan, dan teman-teman tepat berada di sini di channel Cuan Saham Yuk dan Telegram Cuan Saham Yuk. Nanti teman-teman bisa bergabung di situ. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe, like ya. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sekiranya dalam penyajian ini terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.